Pernah nggak sih guys, kalian tuh ngerasa ya kalau misalnya kehidupan tuh seperti rumah 2 lantai. Ya, yang pertama tuh dari atas pasti wangi, kayak terang, gitu, cerah. Tapi yang lantai bawahnya tuh kayak gelap, jauh, terus lembab gitu. Iya bener banget, Kak. Aku tuh kayaknya jadi terbayang-bayang ada satu film yang menggambarkan apa yang Kakak jelasin ini nih. Ini kali ya, Parasite tahun 2019 ya nggak sih? 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Oh iya, benar 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 benar. Karya siapa? Dia sutradaranya tuh Bong Joon-ho ya, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon itu ya yang udah menang banyak award gitu sih. Oh iya iya iya, iya itu betul betul. Betul. Itu kira-kira sinopsisnya kayak gimana? Film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho, bercerita tentang keluarga miskin, yaitu Kim, yang trying to survive in the harsh reality of poverty. Suatu hari, anak mereka tuh Kiwo mendapatkan kesempatan kerja di keluarga kaya yang bernama Park sebagai English tutor. Nah, dari situ, keluarga Kim slowly infiltrate the Park household, posing as different skilled workers tanpa ketahuan kalau mereka tuh satu keluarga. Jadi keluarga si miskinnya itu satu persatu mendapat kerjaan di keluarga orang kayanya tanpa ketahuan kalau mereka itu ternyata satu keluarga. Well, at first everything seems perfect, tapi semua berubah saat sebuah rahasia di basement rumah itu terbongkar. The story then turns dark and chaotic, showing how greed and class division can destroy both worlds. Film ini menggambarkan invisible line antara rich and poor, dan bagaimana kedua kelas saling bergantung, namun juga bisa saling menghancurkan. Itu seru banget sih, bikin deg-degannya tuh terasa. Ya Terus kan? kayak setiap scenes-nya tuh bener-bener dibuat berasa gitu. Yang mana kelasnya itu ada batasannya nggak sih? Sutradaranya ini bener-bener ingin mengangkat nilai apa ya, kelas orang kaya sama kelas orang miskin tuh kelihatan ketara banget gimana mereka kelasnya gitu. Kalau nonton film itu ya sangat membawain, apalagi itu sangat banget ngeliat di dengan sehari-hari kita kalau misalnya dilihat di jalan raya ini udah terasa banget sosial ya. Dari penampilan orang aja udah beda-beda kan. Diklasifikasi satu sama lainnya. Tapi mumpung kita lagi bahas Parasite nih, konsep scenes-nya apa aja sih menurut kamu nih yang Bong Joon-ho pengen ngasih tahu nih kalau ini tuh kelas sosial yang ini loh. Oke ya, yang ketara banget itu ya rumahnya Kim yang keluarga kelas bawah itu bener-bener apa ya, kecil, lembab, gelap di bawah tanah yang kayak semi basement mungkin lah ya. Iya. Terus habis itu keluarganya Park yang dia di atas mungkin atas bukit, terus terang rumahnya luas, pemandangannya indah, terus kelihatan bersih rapi gitu pokoknya. Terus setelah itu paling sisanya scene-scene kecil-kecil yang kayak keluarga Park dia selalu naik tangga terus scenes-nya ya kan. Jadi tuh kayak si Bong Joon-ho sebenarnya aku tahu nih maksudnya Bong Joon-ho tuh bikin scenes yang kata kamu si keluarga Park selalu menaiki tangga. Iya, Dan keluarga Kim yang selalu menuruni tangga. betul banget, betul. Jadi kalau di Korea tuh ada istilah yang namanya binikbi buikbu. Apa tuh, Kak? Kita kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah ya, ini aku kalau nggak salah ya bisa cimimiu gitu kan sih, if I'm wrong. Itu jadi istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi dibikin lebih jelas lagi nih sama Bong Joon-ho. Tahu tuh. Bong Joon-ho jadi kayak agak sedikit ini loh guys, kelas sosial yang sangat terpampang nyata. Dan kalau misalnya lihat dari story atau yang dari pengalaman kita di Indonesia pun gitu loh, itu kayak yang kaya memang kita ngerasa yang kaya makin kaya gitu, yang miskin jadi miskin. Kenapa dibikin metafora seperti yang kaya ini si keluarga Park selalu naik tangga sih Iya, keluarga Kim selalu nurunin tangga gitu. Ya hampir dia keluarga Kim itu sekali menuruni tangga terus turun sampai turun berarti saya kayak yang miskin makin miskinnya makin banget, dibuat ada kayak banget. Sama ada kayaknya ini masuk juga deh Kak, satu scenes bukan satu scenes, ini ada beberapa scenes gak sih yang kayak dia apa tuh tutup hidung karena yang dia nutup karena kebauan gitu. iya kebauan baunya si
Ya kelas. dia nggak mau mencium aroma-aroma dari kelas bawah gitu. Oh, yang ini ya, scenes yang kayak Nyonya Park tiba-tiba hidung, ya nggak sih? Kalau dia ditambah juga buka jendela tuh kak. Dia Dia lagi di mobil kan itu sama supirnya itu, supir itu udah keluar lagi. Ya kan. Agak emosi tuh kayaknya si Pak Kimnya. Agak emosi di situ tuh. Tapi dia tahan. Itu bahkan ada anaknya yang paling kecil yang cowok. Dasong. Iya, udah si Dasong sadar kalau misalnya si keluarga itu aromanya hampir sama. Iya kan? Oh, Jadi, paham. Iya. dibilang seleranya sama, ya kan? Ini kok selera wanginya sama, tapi orang tuanya masih nyangkal. Denial lah ya, Denial. denial. Tapi sebenarnya kayak aku paham nih, Bong Joon-ho tuh sebenarnya mau ngasih tahu kalau bukan wangi sabunnya yang sama ya nggak sih? Seperti kata Dinda tadi yang ngadil. Jadi yang dimaksud bau di sini adalah kayak mereka tuh sama-sama tinggal di satu tempat yang bau gitu, seperti yang Dinda bilang tadi gitu. Tapi sebenarnya itu kayak dari scene ke scene itu kayak konfliknya makin ini gak sih? Makin Makin naik ya. menjadi gak Iya, sih? makin naik sih. Apalagi yang tadi dibahas sama Dinda soal yang bau ya. Itu tuh bau sempat di sounding sampai 3 kali kalau nggak salah. Sampai akhirnya si keluarga Kim ini tuh marah gitu. Kayak saya sama yang ternyata tuh ada plot twist tersendiri ya. Kalau ternyata ada penghuni diam-diam di rumahnya keluarga Park. Oh iya, betul. Kalau yang buat aku tuh ada tuh yang dia tidur di bawah sofa. Nah di situ kan ceritanya yang pas bawah lagi tiduran tuh di bawah sofa. Nah ternyata yang kameramannya itu lagi tiduran di atas sofanya. Jadi Iya. itu tuh kelihatan banget ya kalau misalnya keluarga bawahnya tuh kayak apa sih istilahnya? Parah banget. Iya. Oh yang tadi juga di scene itu juga dia ngomong bau nggak sih? Udah kembali. Itu yang mungkin maksud kakak sounding ketiganya ya. Itu dia udah benar-benar menahan tuh si bapaknya itu. Nah ya ini kan ceritanya tuh sebenarnya plot twistnya adalah ternyata ada 2 parasit ya. Ada 2 Di parasit rumah kak. itu. Tuh. Ya itulah yang membuat kita membakar. Iya, jadi si asistennya rumah tangga yang sekarang itu, dia udah menyingkirkan salah satu asisten yang udah lama di situ kan, yang udah lama kerja di situ. Terus abis itu ternyata si asisten itu setelah dia pergi, dia balik lagi kak. Pas kebetulan keluarga Park ini rencananya mau camping menurut mereka. Dan keluarga Kim ini lagi diam-diam menikmati apa ya? Asiknya jadi kelas atas nih. Iya, betul Oh, banget. iya. Menikmati terus abis itu tiba-tiba mantan ART ya, ART-nya tuh balik lagi kak, tiba-tiba. Terus abis itu ternyata fun fact-nya itu dia masuk ke ruang bawah tanah banget. Tuh ada suaminya yang tinggal di situ. Plot twist yang jujur itu plot twist banget sih. Aku juga Tapi gara-gara si aktor plot twist ini tuh bener-bener konflik kelas. Dia tuh langsung membludak gitu ya. Bludak. Jadi konfliknya itu kayak perebutan si Pak menjadi parasit sama satu lagi perebutan karena bau kambing gitu loh. Dia itu udah terlalu mungkin bukan kesal. perebutan sih kalau maksudnya Bukan perebutan bau ya. Maksudnya kayak dia sakit hati karena balas dendam. karena kan di sini situ ada ya keluarga Park itu dia mau ngambil kunci kalau nggak salah karena si yang Sin parasit itu ya kalau nggak salah. betul si yang tinggal diam-diam itu dia terbunuh nih terbunuh terus kayak si Parknya selalu nggak tuh dia kayak dia sambil ngambil kunci kayak seperti ini jadi Kim tuh kayak berasa seperti Indian lah istilahnya itu lemah gitu loh sama kayak si Kim sama si parasit yang satu lagi nih aku lupa namanya. Iya. Nah, jadi dia tuh ngerasa dari awal pestanya tuh kayak dia dipandang sebelah mata gitu. Dia dipandang kaum lemah, dia dipandang kaum bawah gitu ya. Sampai akhirnya klimaksnya adalah si pagi ini yang bertemu nih. Tidur. Terus akhirnya dia kesal gitu bilang si Ini sih aku ngeliat ya kalau misalnya memperlakukan walaupun memperlakukan orang walaupun beda kelas harus sama ya jadi nggak boleh nutup Iya sih benar. ya kita harus mengerti semua orang kelas apapun sama lah ya dan beda mau ya ini masalahnya makanya diangkat ke film mungkin ya biar orang terlihat jelas gitu. Gitu bahayanya konflik kelas terus seperti ini. Gitu. Tapi ini juga nggak sih kak, itu
anak yang orangnya kelas bawah itu dia emang agak keluar di atas. Ya nggak sih? Makanya nggak mungkin akan ada api. Nggak mungkin akan ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Itu kayaknya si keluarga Kimnya yang mulai deh. Seingatku dia tuh yang bilang bahas sampai ke ranah pribadinya siapa Kak Park nggak sih? Iya, keluarga Park. Iya, Oh. Iya, jadi keluarga Park tuh ngerasa ini kali ya, terancam gak sih? melewati batas. melewati batas kayak ya dia sadar kalau dia tuh kaum atas nih. Anda kaum berbeda, tolong jangan masuk ke line ini. Yes. Jadi kayak istilahnya line tidak terlihat kali ya. Apa sih bahasa Inggrisnya ya, Dini? Others like Oh ya gitu lah, makanya lah ya. Gak bahasa Inggris. Nah gitu lah. Nah, satu lagi ada Aku nganggepnya ada simbiolik nggak sih di sini? ada aku juga Iya nggak ngerasa mungkin boleh jelasin aslinya sih. Kalau menurut aku simbiolik di sini tuh kayak bagian yang ini asli menurut aku sih, aku juga nggak tahu benar apa salah ya. Jadi tuh di sini tuh suka menggunakan kode Morse. sandi Morse yang ada di lampu itu nggak sih Kak? Oh. Ingat nggak Kakak? Jadi gini metaforanya ini menurut aku gini. Jadi kan si Dasung nih anak yang paling kecil keluarga Park. Iya. Dia kan suka banget main-main suka Indian ya, sama dia tuh anak pramuka kalau nggak salah ya. Jadi yang namanya sandi Morse kan pasti dia udah tahu kan ya. Terus penghuni kelas bawah ini tuh selalu kayak berbicara lah istilahnya, berbicara tapi melalui si kedip-kedip lampu. Jadi di bawah tuh ada kayak saklar gitu yang penghuni bawah tuh selalu nyalain saklarnya pakai kepalanya gitu loh, atau nggak pakai tangannya kayak tak tak Cara tak dia tak gitu. Komunikasi. Iya. Istilahnya kayak cara kaum bawah berkomunikasi sama kaum atas gitu. Tapi di sini yang menariknya adalah kaum atasnya ini kan si Dasung anak kecil ya. Iya. Dia dalam konteks bermain. Dan sedangkan yang ada part scenes di mana si kaum bawah ini menggunakan sandi Morse-nya untuk bicara tolong, Oh iya. untuk minta tolong gitu. SOS ya betul. Tapi karena yang bagi kaum atas ini dia hanya permainan dan dia nganggapnya ya udah itu permainan gitu loh. Jadi istilahnya metaforanya sama Bong Joon-ho tuh dibikin kayak sebenarnya tuh kaum atas itu tahu kondisi kaum bawah kayak kesulitannya gimana. Cuma karena ya mereka ya kayak istilahnya mohon maaf nih bodo amat. Gue tahu ya gue tahu tapi ya udah itu urusan lo, ini urusan gue. Misalnya kayak gitu sih kamu tapi itu masih simbolik nggak ya? Bisa sih pasti. Iya, bisa banget bisa. Menurut aku itu istilah si conduction lah. Itu sih tahu gitu, nggak mau tahu. Iya benar banget, benar banget. Notisnya malah sih keluarga Kim, ayahnya Kim Ji-taek malah jadi di bawah kan ya. Jadi dia menggunakan sandi Morse ini sebagai simbiolik komunikasi lah. Dia dan anaknya. Jadi saja sih. Yang anaknya mungkin ngeliatin tengahnya ini. Iya. Oh, di scene akhir ya itu Kak. Iya. Karena benar-benar aku tuh kayak udah kayak tahu cara ngomong gitu. Jadi istilahnya simbiolik bener ya. Iya benar. Itu berarti masuk di simbiolik. Pada akhirnya, Parasite bukan cuma film tentang dua keluarga. It's a story about us, about society, and the invisible lines that divide us every single day. Dalam teori Karl Marx, ini bukan cerita, tapi refleksi dari class struggle, yaitu perjuangan kelas yang terus berulang di dunia nyata. Sementara bagi Durkheim, ini adalah bentuk enemy ketika sistem sosial kehilangan arah moralnya karena ketimpangan yang terlalu dalam. Tapi pada akhirnya, semua peran itu runtuh. When the illusion breaks, we see the truth. Bahwa tidak ada yang benar-benar bebas. The rich are trapped in ignorance and the poor are trapped in survival. Parasite isn't just a movie. It's sociology in motion. It forces us to see how inequality lives inside us, how hope can turn into illusion, and how humanity can be lost between the walls of class. Jadi, selama garis itu masih ada, selama yang kaya tetap di atas dan yang miskin tetap di bawah, kita semua hidup di dunia parasite.